Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah libur 1 minggu, akhirnya spoiler Jujutsu Kaisen chapter 239 kembali dibocorkan oleh Miyamura. Chapter 238 memang sangat epic, dimana MC kita yaitu Itadori Yuji akhirnya datang bersama dengan seorang jaksa untuk mengadili Sukuna. Di sisi lain, domain Hakari pecah, dimana dia tampak keluar dengan cengengesan. Sementara Uraume yang habis diperangkap di domain Hakari tampak sangat-sangat kesal. Yap, bagaimanakah kelanjutan pertarungan tersebut? Sepertinya kalian akan kesal karena GG sedang ngetrol semua penggemarnya di chapter 239 ini. Yuk langsung aja kita bahas spoilernya. Check it bro. Spoiler pertama, chapter dimulai dengan perubahan sudut pandang. Kita melihat seorang gadis berambut keriting melarikan diri dari seseorang. Judul chapter Survivor Baka dalam kurung bodoh jika dilihat dari penampilannya. Sepertinya adalah Uro Takako. Ya, pertarungan tag tim Yuji versus Sukuna tidak dilanjutkan, tapi GG malah membahas Kenjaku yang memburu sisa pemain cooling game. Spoiler kedua, dia marah pada Kenjaku atas semua yang terjadi dalam permainan pemusnahan. Dia bertanya, bukankah terlalu kejam memberi mereka kehidupan sekali lagi dengan mengubah mereka menjadi benda terkutuk, tapi sekarang mengambil nyawa mereka lagi? Yap, Abdikos tidak tahu bagaimana bereaksi dengan chapter ini. Abdikos pribadi butuh asupan Yuji versus Sukuna setelah libur 1 minggu, tapi GG malah membahas sesuatu yang kurang penting seperti ini. Sepertinya GG sudah selevel Isayama dalam mengecewakan para fansnya. Abdikos takut ending Jujutsu Kaisen akan seperti Attack on Titan. Spoiler ketiga, dia kemudian terjebak oleh kutukan tipe ubur-ubur saat dia mendengar Kenjaku berkata, jika terlalu hambar, aku akan menambahkan lebih banyak rasa. Jika terlalu kuat, aku akan menambahkan lebih banyak rasa lagi. Kalian seperti bumbu dan air bagiku. Aku tidak punya perasaan khusus terhadapmu. Dia mencoba melawan, tetapi Kenjaku menutup kepalanya sepenuhnya dan berkata, meskipun aku tidak memiliki perasaan terhadap kalian, terkadang aku merasa kalian terlalu baik untuk disia-siakan. Yap, saking emosinya, Abdikos sampai tidak bisa mencerna maksud dari perkataan Kenjaku. Intinya Kenjaku berhasil memerangkap gadis tersebut dengan kutukan. Lalu kemudian Kenjaku berbicara ngaco. Spoiler keempat, Kenjaku menceritakan bahwa dia menerapkan objek terkutuk pada objek yang bereinkarnasi dan simbol kutukan pada penyihir yang telah bangkit. Jadi mudah untuk melacaknya. Dan kemudian orang lain datang dan bertanya kepada Kenjaku mengapa dia masih berbicara padahal dia sudah meninggal. Yap, intinya Kenjaku ini seperti pemain catur di mana semua pemain cooling game, baik itu yang dibangkitkan dengan inkarnasi atau dibangkitkan teknik kutukannya, semuanya adalah pion Kenjaku. Hanya mereka yang masuk secara sukarela yang tidak ikut dikendalikan Kenjaku, di mana mereka menjadi pion catur yang berlawanan dengan Kenjaku. Spoiler kelima, Hazenoki menghadapi Kenjaku. Kenjaku bercanda tentang siapa orang yang memenuhi syarat untuk menjadi temannya. Pertama, mereka harus bisa membuat Kenjaku tidak merasa bosan. Dan kedua, mereka berada pada level yang sama dengannya. Hazenoki menolak menjadi teman Kenjaku karena dia sudah muak dengan teman berambut panjang. Dalam kurung Regi, Hazenoki, kamu sungguh suka bicara pada diri sendiri. Menurutku itulah yang terjadi jika kamu hidup terlalu lama. Kenjaku, ya itu karena temanku semakin sedikit. Yap, sosok misterius yang berbicara pada Kenjaku adalah Hazenoki Iori, sama seperti reaksi Abdikos sebelumnya. Abdikos tidak peduli dengan pembicaraan mereka. Spoiler keenam, Kenjaku meminta Hazenoki untuk menunggu sebentar dan menyaksikan pertarungan Gojo dan Sukuna. Dia menyadari bahwa Sukuna memperluas target teknik terkutuknya untuk menjatuhkan Gojo. Kenjaku lalu menambahkan, andaikan punya wajah tampan di sana untuk video Gojo yang dibelah Sukuna menjadi 2. Kenjaku menambahkan, sayangnya mereka memiliki Zenin Maki yang berbakat secara fisik bersama dengan adik laki-laki Meimei yang kemungkinan besar memiliki teknik terkutuk tipe teleportasi spasial. Beresiko jika membuat rencana melawan para penyihir. Nah, kalau spoiler ini sedikit membuat Abdikos excited. Abdikos tidak tahu di terjemahan aslinya seperti apa, tapi ada indikasi kalau Kenjaku tertarik dengan tubuh Gojo atau tubuh Sukuna. Terjemahan ini bisa saja salah karena Abdikos pribadi tidak menerjemahkan spoiler Miyamura secara literal. Namun ya, meski tertarik dengan hal tersebut, Kenjaku takut karena ada Maki dan Ui-Ui yang bisa teleport. Spoiler ketujuh, Kenjaku menjelaskan bahwa dia telah meninggalkan kutukannya di Shinjuku sebagai pengawas. Dia bilang dia akan tahu
jika ada yang meninggalkan Shinjuku berdasarkan jumlah total energi kutukan, karena dia juga mengetahui jumlah energi kutukan setiap penyihir dan Yuta yang merupakan nomor 2, energi kutukannya sangat-sangat menonjol. Selain itu, Kenjaku juga berbagi pandangan dengan kutukannya. Yap, seperti yang Abikos bilang di awal, semua penyihir Cooling Game adalah pion Kenjaku kecuali mereka yang secara mandiri gabung ke Cooling Game. Mereka adalah pion catur yang berlawanan dengan Kenjaku. Jadi untuk memonitor mereka, Kenjaku butuh bantuan para kutukan, bahkan bisa berbagi penglihatan dengan para kutukan. Spoiler ke-8, Kenjaku kemudian menyerang Hazenoki dengan kutukannya. Hazenoki mencoba bertahan dengan melemparkan gigi ke arah mereka yang dilengkapi teknik kutukannya. Giginya meledak saat bersentuhan dan Hazenoki mencoba melarikan diri, tetapi kutukan Kenjaku menangkapnya. Saat ditanya apa tujuan sebenarnya, Kenjaku berkata dia akan mengakhiri permainan pemusnahan dengan menyingkirkan semua pemain, dan dengan sumpah pengikatnya dia akan mengaktifkan proses penggabungan Tengen dengan seluruh rakyat Jepang. Yap, dari sini Abikos mulai paham kenapa GG beralih ke Kenjaku, bukan melanjutkan pertarungan tag tim Yuji versus Sukuna. Itu karena chapter ini kemungkinan adalah peralihan volume, jika volume 24 yang baru dirilis berakhir di Yorozu yang masuk ke mode serangga dan Sukuna yang memanggil Mahoraga. Volume 25 kemungkinan berakhir di Gojo yang Mimisan dan Sukuna kembali menggunakan Mahoraga. Sedangkan volume 26 kemungkinan berakhir dengan kekalahan Gojo, dan ya volume 27 nantinya akan berakhir di Kenjaku yang berhasil membangkitkan monster Tengen. Jadi ya siap-siap kalian akan digantung pertarungan Yuji versus Sukuna, karena kali ini adalah giliran aksi main villain kedua, yaitu Kenjaku. Spoiler ke-9, sebelum meninggal, Hazenoki menyuruh Kenjaku untuk melihat kotorannya sendiri setiap pagi untuk memuaskan rasa penasarannya. WKWKWK, kemudian kita melihat Takaba tiba untuk melawan Kenjaku. Kenjaku langsung menyerang Takaba dan bertanya-tanya kenapa dia datang sendirian karena tidak ada pengawasan dari Meimei. Tapi Kenjaku bilang dia tidak tertarik dengan pemain yang sudah dibangkitkan kecuali Higuruma. Yap, selamat tinggal Hazenoki Iori. Bersih-bersih berikutnya adalah Takaba Fumiko. Abikos tidak tahu bagaimana bisa Takaba datang sendirian. Jika kasihmu, Abikos masih memaklumi karena dia punya fetis pada Sukuna dan punya kecepatan super. Tapi ini Takaba, dia tidak ada fetis pada Kenjaku. Tapi kenapa dia datang sendirian? Kalau nantinya tanpa penjelasan alias Takaba hanya jadi samsak kematian berikutnya, maka bisa Abikos katakan gaya penulisan GG Akutami telah menjadi jelek. Spoiler ke-10, tapi Takaba selamat dari serangan Kenjaku. Bahkan Kenjaku tidak percaya. WKWKWK, Takaba mengutuk Kenjaku sambil berkata, dasar biksu brengsek, kamu mencoba membunuhku. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu akan dipenjara. Kenjaku merasa ada yang tidak beres dengan Takaba. Pikiran Kenjaku setelah melihat Takaba selamat dari serangannya, apa itu tadi? Ini pertama kalinya aku merasakan hal seperti ini. Bukannya tidak ada kerusakan, sepertinya dia yang membuatnya jadi tidak ada kerusakan. Yap, Takaba tidak akan mati dalam sekali serang karena teknik komedinya mampu mewujudkan kelucuan yang mustahil menjadi kenyataan. Di sini Takaba mengumpati Kenjaku dan menyumpahinya akan dipenjara. Yap, apakah ini akan jadi kutukan atau tidak berefek apapun karena bukan komedi melainkan sesuatu yang serius dari Takaba. Spoiler ke-11, Takaba, ada banyak hal yang membuat kita bersemangat di dunia ini. Tapi hal nomor satu yang membuat kita bersemangat adalah ketika seorang penghibur yang hanya ada di sana untuk mencocokkan angka mengambil keseluruhan pertunjukan. Kenjaku, bingung, kamu benar. Minggu depan tidak libur. Komentar dari Miyamura, sayang sekali gadis di chapter ini sepertinya bukan Uro Takako. What? Abikos tidak yakin dengan terjemahan resminya, tapi sepertinya di sini Takaba sedang break the fourth wall, yaitu dia sadar kalau dirinya hanya jadi badut penghibur yang mencocokkan angka. Maksudnya mungkin melengkapi chapter volume Jujutsu Kaisen. Tapi ya, Takaba tetap optimis kalau dia mampu memberikan pertunjukan menarik meski hanya chapter selingan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Abikos salam Mi.